Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi, selamat pagi. Jadi kali ini kami berada di depan kandang Simbah dulu. Dan dikarenakan sedang hujan, nah posisinya jadi kita tidak ngonten dulu keluar. Tapi ada target ya Mbak ya, yang nanti akan kita datangi. Namun ini mas sambil mengisi waktu saja dan memperlihatkan buat teman-teman beberapa ular-ular king cobra yang di sini tuh ukurannya benar-benar kalau menurut saya udah jumbo lah alias besar. Karena untuk ukuran king cobra yang besar itu sebetulnya agak jarang juga ya Mbak ya. Agak jarang, mengingat karena mungkin apa ya, usia king cobra itu mungkin lama proses pertumbuhannya ya. Lama juga. Jadi kalau misalnya nemu king cobra yang gede di alam itu susah teman-teman secara alaminya. Nah kali ini jadi video ini akan cenderung lebih membahas beberapa koleksi-koleksi simbah yang tentunya nanti ada historinya teman-teman, ada ceritanya di balik ukuran king cobranya yang besar. Nah kita kemarin sudah mengeluarkan, cuman sebentar, ternyata pas saya kemarin nanya-nanya lagi lebih jauh lebih dalam, ternyata ada cerita yang sangat unik dari si king cobra besar ini. Nah kemarin kan kita udah tahu tuh namanya si Sri ya Mbak ya, si Sri. Nah tapi padahal ini kan cowok ya. Iya. Tapi dinamain Sri, kan identiknya itu kayak apa namanya? Kayak cewek ya. Iya. Nah, jadi ini king cobranya teman-teman tuh lihat. Nah, karena si king cobranya lagi shedding atau lagi ganti kulit, karena takutnya sensitif mengganggu proses shedding atau ganti kulitnya si king cobra tersebut, jadi kita nggak bisa handling teman-teman. Cukup aja kemarin mungkin ada beberapa cuplikan videonya, dan ketika kami ukur pun dan ketika saya bandingkan dengan tangan saya serta saya bandingkan dengan king cobra yang pernah saya pegang, ini tuh kalau menurut saya termasuk sudah cukup jumbo, bukan cukup jumbo lagi ya, udah benar-benar besar banget ya, besar banget. Karena apalagi kalau misalnya dia ini Mbak lagi mekar, kayaknya posisi tubuhnya itu kayak ngembang gitu ya. Awas tuh di kumaha sih? Oh, awas tuh. Cuman posisinya lagi shedding teman-teman, jadi nggak bisa terlalu intens gitu. Nah saya mau nanya juga nih sama Mbak nih, ini ada keunikan tersendiri dari si Sri ini. Yang pertama, nangkapnya dulu itu dari mana ini? Kalau yang saya lihat di video ini kayaknya nangkep malam ya? Malam hari dari laporan warga sekitar itu. Lihat king cobra udah sore tuh. Udah sore ya. Masuk ke rumunan bambu. Terus malamnya kita samperin. Oh gitu, berarti berdasarkan laporan warga gitu juga ya. Dan kalau kemarin kan saya lewat lokasi yang kata Simbah penangkapan si Sri, dan itu ternyata lokasinya benar-benar jauh banget ya. Jauh serta lokasinya sangat-sangat curam banget. Biasanya lokasi-lokasi king cobra kayak gini berarti nggak selalu di dataran ini ya. Berarti ada ininya, ada tebing-tebingnya, agak curam teman-teman. Nah terus keunikan yang saya dengar juga dari si Sri ini, katanya dia sempat keluar atau sempat escape, sempat kabur lah. Nah ular king cobra ini, si Sri ini sempat kabur dari kandangnya dari sini nih, tapi bisa balik lagi. Bener itu teh Mbak? Iya betul. Betul. Iya betul. Ceritanya gimana ini bisa sampai lepas, lupa gimana Pak? Jadi lupa nggak kunci, terus mungkin gerak-gerak gitu, pintunya kali buka kan? Kebuka. Itu sore hari. Sore hari. Ya sekitar jam udah mau isya lah. Saya kontrol sini, oh
ini nggak ada gitu. Oh, udah kosong. Iya kosong. Terus saya cariin muter. Nggak ketemu. Paginya cari lagi ketemu. Nggak ketemu lagi. Terus apa ya? Sore sekitar asar deh, jam 4-an. Udah di kandang lagi. Tiba-tiba udah ada di kandang. Tapi bukan dimasukin orang. Bukan Karena memang yang pertama nggak ada yang berani kan. Iya. Warga sini memang udah takut. Kebetulan tuh pintu saya tuh dibuka. Langsung aja dibukain kayak gini. Biar bukain, biar masuk. Ternyata udah badannya udah masuk separuh udah masuk. Tapi nggak kerekod itu. Enggak ya. Wah, padahal itu hal yang sangat-sangat unik. Nah, berarti sebetulnya Mbah, ini dia bisa melakukan hal seperti ini mungkin karena dia itu yang pertama kan dikategorikan ular yang teritorial ya Mbah ya. Iya. Artinya ketika dia menempati satu wilayah bisa balik lagi ke wilayah tersebut. Nah, mungkin si kandangnya itu sudah dijadiin kayak wilayah kekuasaan dia mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi makanya dia balik lagi ke sini. Karena itu faktor makanannya masih gede. Kemungkinan ya. Terus kandangnya bagi dia mungkin nyaman. Iya. Kalau bagi saya itu kandangnya sangat jelek sekali. Enggak, begini maksudnya mungkin yang pertama ya siapa yang nggak enak lah orang ular sekarang tinggal dikasih makan doang kan. Iya. Ya pasti mikirnya ularnya enak, tinggal mau makan tinggal dikasih minum, tinggal minum di kandang di sini udah disiapin, kawin tinggal dikawinin. Bener. Itu udah disediain. Lihat dari tadi kita tuh dipantau itu lebih kecil tapi padahal itu betina ya Mbak ya. Iya. Yang gede ini jantan teman-teman. Tapi kadang-kadang itu suka salah kaprah. Ternyata selama ini saya baru tahu spesifiknya itu seperti ini. Jadi ternyata betina itu kecil dan jantan lebih besar. Iya. Makanya tak jarang betina juga ketika kawin suka di makan gitu ya. Iya. Kalau ukurannya lebih kecil gitu ya. Itu si Sri namanya. Nah itu terus kenapa dikasih nama Sri? Ya itu riwayat itu yang riwayatnya yang ketika dia kabur itu inget nyanyian lagu-lagu Jawa. Gitu. Kan ada nyanyian lagu Jawa tuh. Coba nyanyiin gimana? Sri, kapan kowe balik? Artinya itu kapan kamu pulang? Kita sambil nyari gitu. Terus enggak kan pergi nggak pamit gitu, nggak ngomong-ngomong. Akhirnya kan gini, mungkin dia nggak punya HP, nggak bisa dihubungin ya dari kita. Kapan kamu pulang? Jadi itu silsilahnya kenapa dikasih nama Sri karena ketika nyari si ular ini sambil nyanyi. Tapi itu lagu-lagu daerah tuh, lagu Jawa. Tapi kayaknya pas lagi nyari si Mbah nyangkanya ini mah gak bakalan balik. Bener, nggak nyangka sekali. Gak nyangka ya? Iya, pasti udah alami gitu. Oh iya bener. Dan ini sebetulnya momen sangat langka coy. Apalagi ya dia bisa tahu jalan pulang, arah pulang itu gimana caranya. Sementara kan ya ular lah gitu, kelok-kelok jalan kan mungkin banyak semak dan lain sebagainya. Tapi dia tahu jalan sini ya. Nah maka dari itulah di dunia reptil khususnya ular king cobra disebut sebagai ular terpintar. Itu mungkin salah satunya adalah dengan terjadinya hal seperti ini. Dia mampu balik lagi ke kandang tanpa harus disuruh, tanpa tahu jalan, tapi dia balik lagi ke sini. Itu sangat keren sih kalau menurut saya, walaupun mungkin nggak ada dokumentasinya ya Mbah ya. Iya. Oke. Itu real asli bener. Asli real ya. Makanya kita kasih nama Sri. Oke. Itu karena dia keluar nggak pamit. Kan ada nyanyian kayak gitu. Nah teman-teman, barusan kita sudah bincang-bincang sama Simba, nanya-nanya juga terkait ular king cobra terbesar di kandang ini. Sebetulnya saya juga memiliki riwayat ataupun cerita masing-masing lah. Para kiper atau para pemelihara ular itu pasti punya ceritanya masing-masing, apalagi ketika menamai si ular tersebut. Dan ini sangat unik banget, cerita ini sangat unik, dan ini juga menjadi pengetahuan baru buat saya. Ternyata ada coy, real asli ular masuk lagi atau balik lagi ke kandang. Ini asli real ada. Nah oke, mungkin untuk video kali ini itu saja, dan selanjutnya saya mau
nanya-nanya lagi masalah ini, Mbah. Selama satu musim ini, kira-kira ada berapa puluh telur atau mungkin berapa ekor king cobra yang diamankan oleh si Mbah. Tapi itu di video selanjutnya, teman-teman. Ikuti terus Sahabat Alam. Wow, lihat coy. Si Sri. Badannya segede gini. Luar biasa. Gede coy asli. Melintir. Wow, luar biasa. Oke teman-teman, sekarang kita masukin si Sri-nya, maskotnya Mbah Simun ya. Iya. Wih, keren. Kita masukin lagi. Karena dia lagi shading. Lepas aja kepalanya. Taringnya anjir, kelak Bah. Sebentar Bah. Biar teman-teman lihat juga bahwa ini tuh bener-bener lihat. Itu tadi ya. Wah, ada. Tarik panjang. Kamera. Masuk. Nih, kalau kalian nyangka ular di sini semua ompong tuh, lihat, anjir panjang dia. Dan bisa ditegaskan juga ya, Bah, kalau misalnya ular taringnya nggak ada, biasanya dia nggak mau makan. Nggak makan. Iya, betul. Langsung masukin kepalanya. Asik, masuk dulu. Asik nih. Nah, bagus. Kasihan lagi shading. Ini. Keren.